Hai teman-teman sobat kuliah, gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai ETL atau Extract Transform Load. Bagi teman-teman yang ngambil mata kuliah Business Intelligence atau Data Warehouse, cocok banget nih buat belajar mengenai ETL. Nanti kita juga akan membahas salah satu contoh studi kasus dari jurnal penelitian yang sudah saya siapkan sebagai bahan belajar kali ini. Jadi, teman-teman simak terus videonya ya. Sebelum kita bahas jurnal penelitian, kita harus memahami dulu apa itu ETL. Jadi, apa sih ETL itu? ETL adalah suatu proses dalam manajemen data yang melibatkan 3 tahapan, yaitu pengambilan atau ekstrak data dari sumbernya. Yang kedua adalah transformasi atau transform data agar sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah pemuatan atau load data ke dalam tempat penyimpanan seperti database atau data warehouse. Nah, tujuan ETL ini adalah memastikan bahwa data yang diambil dapat digunakan untuk analisis dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan format yang diinginkan. Proses ETL ini umumnya digunakan dalam pengolahan data besar, seperti dalam analisis bisnis, pelaporan, atau proyek data warehousing. Dari teman-teman ada yang tahu nggak sih alat untuk mendukung proses ETL ini apa? Sebenarnya ada beberapa platform yang menyediakan alat untuk mendukung proses ETL. Tapi pada video kali ini kita akan berfokus pada salah satu platform penyedia yaitu Pentaho. Alat seperti Pentaho, Data Integration atau ya ada Microsoft SSIS itu juga bisa digunakan, tapi kita akan lebih fokus pada Pentaho kali ini. Dari teman-teman ada yang tahu nggak sih Pentaho itu apa? Jadi, Pentaho adalah suatu platform perangkat lunak open source yang menyediakan berbagai alat untuk manajemen dan analisis data bisnis. Salah satu komponen yang sering digunakan adalah PDI. Bukan PDI yang itu, tapi PDI di sini adalah Pentaho Data Integration. Sebelumnya dikenal dengan nama Kettle. Nah, PDI adalah alat ETL, Extract Transform Load, yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mentransformasi data dari berbagai sumber ke dalam format yang dapat digunakan untuk analisis atau penyimpanan lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai penelitian. Saya sudah menyiapkan satu jurnal penelitian yang berjudul Implementasi Extract Transform Load pada Data Akademik Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Nahrun Hartono dan juga Didit Henmawan, dipublikasikan pada tanggal 30 Juni 2021. Selanjutnya adalah abstrak. Nah, di universitas, setiap departemen perlu menganalisis data dan nilai mahasiswa untuk meningkatkan kinerja dosen dan pembelajaran. Sebagai contoh, kita akan berfokus pada analisis data skor siswa mata kuliah pemrograman terstruktur. Pertama, kita kumpulkan data yang diperlukan, termasuk kehadiran mahasiswa, nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester. Data itu akan membantu kita memahami kinerja mahasiswa dan dosen. Setelah itu, kita butuh suatu sistem untuk mengorganisasi data ini, dan disinilah data warehouse itu masuk gitu. Data warehouse adalah tempat penyimpanan yang dirancang khusus untuk menganalisis dan melaporkan data. Proses pembangunan data warehouse dimulai dengan ETL yang merupakan singkatan dari Extract, Transform, and Load. Jadi di sini proses ekstrak itu adalah data nilai diekstraksi dari sumber data, dalam hal ini file Excel ya. Kita gunakan alat ETL seperti Pentaho untuk mengambil data dari file Excel dan memasukkannya ke dalam sistem. Kemudian transform atau transformasi. Setelah diekstrak, kita perlu melakukan transformasi pada data. Ini melibatkan perubahan data agar lebih konsisten dan sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Misalnya, menyatukan format tanggal, menghilangkan data yang tidak diperlukan, atau meratakan format nilai. Kemudian load atau pemuatan. Data yang sudah diekstraksi dan ditransformasi dimuat ke dalam data warehouse. Ini membuat data siap untuk dianalisis. Jadi teman-teman, dengan menggunakan proses ETL ini,
kita bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari data nilai mahasiswa. Informasi ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja dosen, memahami pola pembelajaran, dan mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di universitas. Selanjutnya adalah problem atau permasalahan. Jadi permasalahan pada studi kasus di jurnal ini adalah penggunaan teknologi di bidang pendidikan untuk mengelola data nilai mahasiswa sudah lama digunakan. Namun, masalahnya adalah data tersebut tersebar di berbagai dosen sesuai dengan mata kuliah. Ini menyulitkan operator jurusan untuk mengolah dan menganalisis datanya. Untuk mengatasi ini, diperlukan data warehouse atau gudang data. Dengan adanya data warehouse, menganalisis kinerja pembelajaran dosen dan mahasiswa menjadi lebih mudah. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Penelitian ini melibatkan beberapa langkah penting ya. Pertama adalah tahap pengambilan sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah data nilai mahasiswa. Selanjutnya, data nilai dilakukan ekstrak, transform, dan load, yang merupakan tahap utama pada penelitian ini. Proses ETL dilakukan dengan menggunakan aplikasi Pentaho Data Integration atau PDI. Tahap selanjutnya adalah pengolahan output dan pengujian. Pada tahap pengolahan output, sistem akan didesain skema ETL yang nantinya menghasilkan dua luaran. Pengolahan output sistem dilakukan dengan menyimpan data luaran ke file dengan format Excel dan juga disimpan ke dalam database. Database yang digunakan pada penelitian ini menggunakan MySQL. Kemudian proses pengujian nantinya akan dilakukan dengan cara mengambil beberapa sampel data secara acak dan mencocokkan hasil antara pemrosesan data secara manual dengan hasil pemrosesan data melalui ETL di Pentaho Data Integration. Secara umum, penelitian ini menggambarkan proses ETL menjadi luaran file yang mudah dimengerti oleh pengguna. Selanjutnya adalah skema proses ETL. Skema proses disusun sedemikian rupa dengan menggunakan beberapa step. Setiap step akan melakukan proses data yang akhirnya akan menghasilkan luaran file Excel dan MySQL. Transformasi data nilai. Transformasi data nilai mutu ini dilakukan dengan menginput data nilai terlebih dahulu ke dalam Pentaho. Kemudian akan diselect values. Diselect values data mana saja yang akan diambil, kemudian akan dimodifikasi dengan modified JavaScript value. Selanjutnya akan disortir berdasarkan nilai mutu A, B, C, atau E yang akan disimpan menjadi file Excel dan MySQL. Laporan nilai akhir mahasiswa. Secara keseluruhan, hasil dari pengolahan data nilai mahasiswa menggunakan Pentaho adalah dihasilkannya dua buah file. Output berupa file Microsoft Excel dan database MySQL yang berisi data laporan nilai akhir, laporan nilai mutu A, laporan nilai mutu B, laporan nilai mutu C, dan laporan nilai mutu E. Laporan nilai akhir mahasiswa merupakan rangkuman data dari nilai mahasiswa. Laporan ini akan menyajikan data nilai akhir dari nilai mutu yang merupakan penjumlahan dari data nilai kehadiran, nilai laporan, nilai tugas, nilai MIT, dan nilai UAS. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi metode ETL atau Extract Transform Load pada data bertujuan untuk menganalisis nilai mahasiswa. Analisis pada data ini nantinya akan digunakan sebagai laporan peningkatan kinerja pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Di next video kita akan praktik belajar menggunakan Pentaho. Jadi buat teman-teman bisa menyiapkan dulu datanya atau nanti coba saya share sebagai bahan belajar ya. Gitu aja teman-teman, jangan lupa like videonya, semoga bermanfaat and see you next time. Bye-bye.